Halo semua, kenalin nama saya Elvis Joakim. Saya mahasiswa ISI Yogyakarta jurusan Penyajian Musik angkatan 2021. Di sini saya akan membreakdown suatu video yang berjudul Larna Lewis Hear Entertainment for the First Time. Bagaimana cara seorang Larna Lewis ini mengulik sebuah lagu yang sebelumnya belum pernah dia dengar atau dia ketahui ataupun dia mainkan sebelumnya, dan hanya mengulik dengan satu kali mendengarkan dan langsung bisa memainkannya. Bagaimanakah dia mengulik itu? Bagaimana dia mempelajari lagu tersebut? Ini yang akan kita breakdown bersama-sama. Dan ada beberapa poin yang nantinya akan saya bagikan, pandangan menurut diri saya sendiri bagaimana cara si Larna Lewis ini mengulik lagu Entertainment tersebut. Langsung saja, check it out. Oke, di sini saya sudah memiliki beberapa poin yang saya breakdown sendiri menurut pandangan saya bagaimana seorang Larna Lewis ini mengulik sebuah lagu yang belum pernah dia dengarkan hanya dengan sekali mendengarkan. Yang pertama saya catat di menit yang ke 138 sampai 155, Larna Lewis ini memperhatikan hit yang ada pada intro. Jadi di situ kayak ada hit, semacam hit-hit yang dia perhatikan ataupun dia hitung. Mungkin di dalam intro tersebut mungkin ada 2 atau 3 hit yang dia mungkin sebagai catatan di memori dia untuk diperhatikan ketika dia memainkan lagu nantinya. Yang kedua, di menit yang ke-28 Larna memperhatikan tone hi-hat. Nah, di situ dia bilang ada big hi-hat. Nah, dia memperhatikan tone hi-hatnya ketika masih intro. Ternyata ada tone hi-hat yang harus keras atau mungkin open hi-hat yang harus diperhatikan sebagai patokan dia. Ternyata intronya udah semakin klimaks mungkin, atau sebagai patokannya untuk yang lain gitu. Nah, poin yang ketiga, di menit 2:12 Larna memperhatikan adanya beat pada intro sebelum masuk ke verse gitu. Tadi mungkin intronya main tom floor dan ada sedikit snare dan crash, dan di menit 2:12 Larna memberikan perhatiannya bahwa ada beat sebelum masuk ke verse gitu. Jadi dia mungkin udah mencatat bahwa sebelum masuk ke verse-nya, ada beat dulu nih segini, sekian bar. Dia sudah menghitung atau mungkin mencatat di dalam memori kepalanya sebagai patokan sebelum masuk ref. Itu poin yang ketiga. Ya, poin yang keempat, pada menit ke-234 Larna merasakan adanya perpindahan beat. Nah, kalau nggak salah ini dari verse ke pre-chorus. Nah, di situ Larna kayak berbeda ini. Jadi dia merasakan adanya perpindahan beat dari beat yang pertama ke beat yang kedua, dari verse ke pre-chorusnya gitu. Poin yang kelima, pada menit ke-243 Larna merasakan bahwa bagian lagunya telah berpindah atau menyadari bahwa beat sebelumnya adalah pre-chorus. Nah, ini yang saya bilang tadi, ketika pre-chorus tadi dia mungkin masih perpindahan nih, dan pada menit 243 Larna merasakan udah kunci baru, new key. Berarti ini sudah masuk ke chorus, beatnya udah ganti lagi ke beat yang lain gitu. Jadi dia langsung memperhatikan atau mencatat atau memberi patokan lah istilahnya kalau lagu tersebut sudah pindah ke chorus, sudah merasakan bahwa lagunya udah pindah ke chorus, sudah ke ref gitu. Nah, poin yang keenam, pada menit ke-254 Larna memperhatikan adanya hit penutup pada ref. Nah, itu kalau nggak salah, nah di situ dia merasakan bahwa ada nih hit sebelum chorus tersebut habis atau sebelum ref itu habis dan masuk ke intro lagi. Dia merasakan bahwa ada hit penutup gitu di menit ke-254. Ya, di menit ke-325 Larna mencoba untuk memperhatikan bagian pre-chorus. Nah, di situ saya coba perhatikan, di menit segini ternyata Larna ini ingin mencoba mempraktekkan bagaimana perpindahan beat tadi ke pre-chorus.
kan. Nah di situ dia coba memperhatikan sambil mendengarkan, dia ingin coba sedikit-sedikit, tipis-tipis mencoba mempraktikkan bagian pre-chorusnya. Nah di menit ke 334 sampai 345 Larnell mencoba membayangkan setiap hit yang ada di ref. Itu kan ada crash tuh kalau nggak salah. Nah di si Larnell ini mencoba untuk membayangkan, oh ada berapa hit nih di ref tersebut. Contohnya kayak ada 2 atau ada 3 di refnya. Nah dia coba untuk membayangkan atau mungkin menghitung, bahasanya menghitung, dan sambil mempraktekkan mungkin ya, ada beberapa hit di ref tersebut. Dan di menit ke 349 Larnell menyadari adanya bagian gitar solo dan mencoba untuk menghitung berapa bar. Jadi ketika ref habis gitar solo, dia langsung ternyata lagunya udah berpindah ke gitar solo nih. Jadi dia menyadari itu, dan saya berpikir mungkin dia sambil mendengarkan gitar solo tersebut, dia menghitung ada berapa bar di gitar solonya gitu. Nah di menit ke 426 saya melihat bahwa Larnell ini menyadari adanya perpindahan beat dari beat tenun dan menjadi bermain tom floor gitu, balik lagi seperti intro awal gitu. Dan dia menyadari itu, dan mungkin dia mencoba untuk menghitung ada berapa bar lagi nih, dan mungkin siap ini kemana lagi dia menghitung itu, dan sekalian menghitung hit apa aja yang ketika dia bermain tom floor tersebut ada hit apa saja di situ. Nah di menit 504 Larnell merasakan bahwa lagu telah kembali nih keren. Setelah bermain tom floor, menghitung hitnya dan menghitung barnya, dan dia mulai masuk dan menyadari bahwa lagunya telah kembali ke ref. Gitu. Nah di menit 516 Larnell kemarin merasakan bahwa terjadinya adanya pengulangan ref. Ketika dia mencoba untuk menghitung apakah ini ada hit penutup, nah ternyata di situ ada pengulangan ref yang mungkin dia catat, dia pikirkan ternyata ada pengulangan ref di sini gitu. Nah dan di menit ke 536 Larnell merasakan adanya hit di outro yang dilewatkannya dan mencoba menghitung ada berapa bar outro tersebut. Nah ketika lagunya habis, refnya habis, dan ada hit terakhir di sebelum outro itu, dan yang saya lihat dia merasakan bahwa dia kelewatan nih. Dia merasa bahwa ada satu hit yang dia lewatkan, dan saya merasa bahwa di situ juga Larnell mencoba untuk menghitung ada berapa bar di outro tersebut dan ada apa saja, ada hit atau bidikan apa saja di outro tersebut. Ya, dan poin tambahan saya merasa ketika Larnell ini mendengarkan lagu tersebut atau ketika dia mengulik, dia coba untuk memahami mood dalam lagu tersebut. Ketika dia mendengarkan, dia sekalian mempelajari bahwa mood lagu tersebut bagaimana. Itu mungkin pendapat saya tersendiri. Menurut saya, mungkin tanpa disadari Larnell menghitung setiap bar pada setiap bagian lagu atau pada setiap bagian lagu. Contoh ketika ver, segini nih, atau hitungannya segini nih. Pada saat pre-chorus segini. Mungkin menurut saya ketika mendengarkan lagu tersebut, Larnell menghitung setiap barnya pada setiap bagian lagu atau bagian lagu. Nah itu saja poin breakdown menurut saya yang saya ulik sendiri dari bagaimana cara dia mengulik sebuah lagu atau mempelajari sebuah lagu hanya dengan sekali mendengarkan. Dan semoga teman-teman semua pada memahami, mengerti, dan semoga bermanfaat. Jika ada salah atau sebuah kesalahan, saya mohon maaf, dan terima kasih.